Selamat pagi pemirsa, dengan saya Lucky Gezan, senang sekali bisa berjumpa kembali bersama saya dalam berita budaya dan sejarah. Jakarta sebagai ibu kota negara seringkali dipandang hanya sebagai pusat pemerintah, bisnis, dan modernisasi. Namun di balik gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk jalanan tersimpan jejak sejarah panjang yang tidak boleh kita lupakan. Salah satu saksi bisu dalam perjalanan panjang itu adalah Museum Fathahillah atau yang dikenal juga sebagai Museum Sejarah Jakarta. Bangunan ini berdiri kokoh sejak tahun 1710 dan dulunya merupakan balai kota Batavia, pusat pemerintah kolonial Belanda. Kini, bangunan bersejarah itu diubah menjadi museum yang menyimpan ribuan artefak, mulai dari prasasti kuno, keramik, mebel art antik, hingga ruangan tempat terbentuknya Batavia yang syarat kisah sejarah. Untuk mengetahui lebih dekat, kita sudah terhubung dengan rekan kami, Sabrina Ataila, yang melaporkan langsung dari lokasi. Silakan, Sabrina. Terima kasih Lucky Gezan. Selamat pagi pemirsa, dengan saya Sabrina Ataila. Kali ini saya sudah berada di kawasan Kota Tua Jakarta, tepatnya di depan Museum Sejarah Jakarta. Bangunan bergaya arsitektur Belanda ini dulunya menjadi pusat aktivitas kota Batavia pada awal abad ke-18. Kini bangunan bersejarah ini dialihfungsikan menjadi museum dengan 23.000 koleksi. Yuk mari kita simak bersama-sama dan belajar bersama-sama koleksi-koleksi yang ada di dalamnya. Pemirsa, begitu masuk, pengunjung langsung merasakan suasana masa lalu. Langit-langit tinggi, jendela besar bergaya Belanda, dan dinding tua menambah kesan bersejarah. Setiap ruangan menampilkan koleksi unik seperti prasasti kuno, keramik Tiongkok dan Eropa, serta perabot antik Belanda. Pemirsa, kali ini saya sudah berada di ruangan dengan salah satu lukisan terkenal dan tertua di Museum Sejarah Jakarta. Lukisan ini bernama Lukisan Penangkapan Pangeran Diponegoro. Lukisan ini menggambarkan momen sejarah Indonesia, yaitu penangkapan Pangeran Diponegoro oleh Belanda pada tahun 1830. Di sisi lain kita juga dapat melihat koleksi-koleksi lainnya yang berada di Museum Sejarah Jakarta. Salah satunya koleksi yang berada di ruangan batu. Koleksi ini menggambarkan bagaimana kehidupan di masa lampau melalui artefak-artefak batu. Pemirsa, keindahan dan sejarah dalam koleksi batu ini menunjukkan kejayaan kerajaan-kerajaan kuno dan budaya mereka. Prasasti dan artefak batu menjadi saksi bisu kehidupan serta pemerintahan ratusan tahun lalu. Selain bernilai sejarah, koleksi ini juga memberi gambaran tentang sosial, pemerintahan, dan kepercayaan masa lampau. Pemirsa, dari sekiannya banyak koleksi-koleksi yang berada di Museum Sejarah Jakarta ini, ada salah satu ruangan yang sangat menarik perhatian. Ruangan ini adalah ruangan terbentuknya Batavia. Di ruangan ini kita dapat mempelajari. Yuk kita simak bareng-bareng. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di ruangan terbentuknya kota Batavia. Di ruangan ini kita dapat melihat peta, dokumen, dan artefak yang menggambarkan proses pembangunan kota Batavia pada abad ke-17. Melalui peta dan miniatur yang dipajang, pengunjung dapat memahami bagaimana Belanda mulai membangun kota Batavia di sekitar pelabuhan Sunda Kelapa. Jika kita memperhatikan diorama dan peta tua yang terpajang terasa sangat autentik. Kita seolah bisa membayangkan bagaimana dulunya kota Batavia masih berupa pelabuhan kecil dan sekarang menjadi pelabuhan terbesar di Asia Tenggara. Yang membuat ruangan ini penting bukan hanya berisi benda-benda bersejarah, tetapi juga memperlihatkan asal-usul dan perkembangan Batavia yang menjadi cikal bakal kota Jakarta hari ini. Pemirsa, selain menyimpan banyaknya koleksi, Museum Sejarah Jakarta ini juga menjadi tempat belajar bagi para pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat lainnya. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, saya sudah bersama salah satu petugas dari Museum Sejarah Jakarta. Pemirsa, saat ini saya sudah bersama petugas di salah satu Museum Sejarah Jakarta. Baik, Ibu, dengan siapa namanya? Diana. Baik Ibu Diana, apakah museum ini sering mengadakan pameran khusus untuk pelajar? Jarang. Oke, ternyata jarang teman-teman. Semoga seterusnya akan mengadakan pameran khusus untuk pelajar agar tempat ini tidak hanya tempat untuk wisata, melainkan juga tempat untuk belajar bagi generasi muda.
Pemirsa, saat ini saya sedang bersama salah satu pengunjung yang sedang menikmati suasana di depan Museum Sejarah Jakarta. Mari kita cari tahu apa yang membuat mereka tertarik di Museum Sejarah Jakarta ini. Selamat pagi. Pagi, Dengan siapa saya berbicara? dengan Muhammad Rizky. Baik, Muhammad Rizky, apa yang membuat Anda tertarik mengunjungi Museum Sejarah Jakarta ini? Dengan banyaknya dan beragamnya koleksi-koleksi bersejarah sih Kak. Oke, terima kasih Muhammad Rizky. Nah teman-teman, kita sudah mewawancarai pengunjung yang sedang menikmati suasana di Museum Sejarah Jakarta. Pemirsa, setiap sudut Museum Sejarah Jakarta ini menyimpan kisah yang berharga. Museum ini bukan hanya sekedar menyimpan benda kuno, tetapi juga tempat untuk belajar bagi pemuda masa kini agar mereka tidak melupakan perjuangan bangsa Indonesia. Dari Museum Sejarah Jakarta, saya Sabrina Ataila melaporkan berita budaya dan sejarah. Kembali ke studio. Terima kasih Sabrina Ataila. Pemirsa, itulah liputan mengenai Museum Fathahillah, sebuah bangunan yang bukan hanya menyimpan benda bersejarah, tetapi juga menyimpan kisah perjuangan, penderitaan, dan kebanggaan yang membentuk identitas Jakarta hari ini. Dengan mengenal sejarah, kita bisa lebih memahami perjalanan bangsa dan menghargai warisan yang ada. Saya, Lucky Gaizan, pamit undur diri. Sampai jumpa dalam liputan berikutnya.